Audio Jungle. Audio Jungle. Masih berlarut-larutnya konflik antara Koperasi Pajar Pagi dengan 4 KTH yang ada di Desa Batung. Ini penjelasan dari Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Nah, ini kan pada saat dia masuk dalam kawasan hutan, memang kan sebenarnya siapapun tidak bisa. Tapi kan yang terakhir ini, peraturan terbaru ini kan kita tetap melihat kalau masyarakat berada dalam kawasan hutan negara, ada mekanisme-mekanisme yang bisa ditempuh. Kalau memang dia tidak ada konsesi di dalamnya, murni kawasan hutan negara, dan dia berada dalam area PIAPS, peta indikatif perhutanan sosial, dia bisa melakukan perizinan skema itu hutan kemasyarakatan, ya, atau hutan desa, atau hutan tanaman rakyat, atau hutan adat. Nah, yang terakhir, kalau dia masyarakat terlanjur membangun atau mengelola dalam kawasan hutan tapi ternyata sudah ada hak izin konsesi atau perusahaan, nah mekanisme yang harus diajukan adalah kemitraan. Nah itu. Nah tapi dari awalnya ini APL tiba-tiba menjadi kawasan secara aturan, memang itu kan menjadi hak milik negara, ya kan, siapapun. Nah itulah coba diajukan oleh 4 kelompok tani yang di Betung itu untuk mengajukan dampingi oleh STN. Dia mengajukan untuk kemitraan. Tapi kan sudah ada koperasi dalam situ. Nah itu yang 6 koperasi loh. 6 koperasi tadi. Nah, kita juga kan tidak bisa serta-merta juga ngasih izin. Meminggirkan yang yang dia sudah sejak dari 2000, ada yang 2002, 2006 kan, bahkan ada 2 koperasi yang mau mengajukan pelepasan nih. Karena itu masuk dalam kawasan, dia mau klaim ke kementerian minta dilepaskan. Karena dia sudah merasa lebih dari 20 tahun. Nah, ya, kita sih terserah saja masyarakat yang mana saja, silakan saja. Dan kita berada di jalur, ya, kita sesuai aturan saja. Kalau masyarakat mau mengajukan klaim, itu haknya masyarakat, silakan saja, nggak ada masalah. Kalau seandainya tidak mengajukan klaim yang di bawah 20 tahun, dia ada mekanisme lagi, ya kemitraan tadi, dengan cara bermitra dengan PTBKS. Nah itu silakan saja, kalau memang itu PTBKS. Tapi terakhir waktu kita rapat di rumah dinas gubernur, ya, memang putus betul agar memerintahkan BPN untuk mencabut HGU-nya. Tapi sampai saat ini kan HGU-nya belum dicabut. Karena HGU belum cabut, berarti otomatis kan masih belum bisa nih kita masuk ke sana. Makanya tadi rapat tadi kami membahas sebenarnya kita dalam rangka persiapan. Karena kan takut terjadi konflik, makanya siapa 6 koperasi yang sudah, karena 6 koperasi ini 2000 itu tidak semuanya wilayah koperasi itu masuk kawasan hutan. Ada koperasi A luasannya mungkin 700 hektar, tapi yang masuk mungkin sekitar 300. Nah, kita mau mencari yang 300 ini siapa? Gitu loh. Orang-orangnya siapa saja. Nah, untuk menentukan siapa orang-orangnya, kita harus tahu dulu batas kawasan hutannya di mana batas dia, di lapangan. Setelah di batas lapangan, baru kita tahu, oh ini ternyata mungkin A, B, C, D, E yang masuk. Nah, siapkanlah berkasmu. Pada saat nanti HGU dicabut, ya kan, itu menjadi kawasan hutan negara, langsung mengajukan permohonan ke Kementerian Kehutanan untuk kemitraan. Itu sih sebenarnya. Tapi karena tadi rapat dengan tim identifikasi mengatakan, karena ini baru 3, kita baru dapat 3 peta, sebaiknya kita tunggu 3 peta lagi. Jadi 6 koperasi ini lengkap, baru nanti kita lakukan coba identifikasi ke lapangan, mana-mana saja kira-kira yang masuk dalam kawasan hutan itu, siapa saja subjek-objeknya. Jadi dari hasil rapat tadi itu Pak, langkah-langkah atau poin-poin penting yang di hasil rapat tadi ada Pak? Poin pentingnya tetap kita harus minta yang 3 koperasi lagi kan belum menjalankan data kita. Yang sudah koperasi mana? Koperasi Wirausaha, Bina Usaha sama Wahana Agung. Fajar Pagi belum. Fajar Pagi belum. Terus yang kedua lagi apa? Mekarjaya sama Harapan Jaya. Nah, Mekarjaya dan Harapan Jaya ini tadi berdasarkan informasi kita dapat kayaknya mengajukan pelepasan. Tapi kita tetap minta datanya tadi supaya diserahkan kita, termasuk juga Fajar Pagi juga, supaya menyerahkan ke kita. Cuma memang karena posisinya HGU-nya belum dicabut, makanya ya walaupun sudah dinyatakan itu kawasan hutan, tapi keputusan inkrahnya kan itu belum dicabut ya. Jadi HGU-nya kan? Iya, HGU-nya berarti masih diproses sesuai pertemuan di rumah dinas. Iya, masih nunggu HGU pencabutan. Iya, itu baru kita bisa bertindak. Tapi untuk sementara ini kita minimal by data administrasi aja dulu baru kita ini kan.
Baru nanti juga kita komunikasi sama BPKH tadi. Itu kalau memang sudah oke, ya kan, kita langsung masuk lapangan di mana posisinya. Di lapangan biar ketahuan siapa, mana saja subjek sama objeknya misalnya. Jadi terkait peserta rapat tadi Pak, kira-kira pihak-pihak terkait diundang juga Pak tadi? Kayak koperasi semua? Oh belum, ini Belum, kan kita hanya ini kan pembentukan tim identifikasi. Oh, Dia kalau sudah yang membentuk. terkait kelompok tani yang 4 KTH itu Pak, diundang tadi? Enggak, tidak ada yang satupun kelompok tani. Ini kita hanya rapat internal tim Itu tim identifikasi, Pokja, tim Pokja identifikasi. Berarti Kelompok identifikasi. pihak koperasi belum Pak ya? Belum. Kira-kira ada agendanya Pak? Kapan? Setelah ini 6 ini datanya kita dapat, Ya. kita overlay, mungkin kita akan Ya, pasti itu dekat, kita undang karena kita pasti akan sama mereka ya ke lapangan ya. Ini loh, biar kita tahu dulu batasnya. Nah, karena kan data mereka yang punya. Ya. Siapa persil siapa A B C D ini kan mereka yang punya. Kita nggak punya. Baru nanti setelah ketahuan ini batasnya, dia lah yang punya data siapa saja yang berada dalam anggota koperasinya berada dalam kawasan. Baru nanti kita minta datanya. Berarti status pengajuan Pak KTH itu gimana? Itu saya bilang ya kalau seandainya semua orang punya hak untuk mengajukan silakan saja sebenarnya, tapi kan nanti tim verifikasi dari KLHK yang akan menentukan siapa yang berhak. Tapi biasanya kalau kita ini kan yang aturan terbaru ini P9 ini sebenarnya salah satunya untuk resolusi konflik. Ya. Selama ini perambah ya kan itu selalu dikejar-kejar ya, habis itu nanti masuk secara hukum sebenarnya. Tapi kan dengan adanya aturan terbaru ini memberikan peluang buat masyarakat untuk bisa mengelola kawasan hutan, tapi dengan aturan. Ya, skemanya 5 tadi saya bilang. Kemitraan, hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan adat, ya kan? Terus juga hutan tanaman rakyat. Nah, mau masuk yang mana? Nah, kalau dia berkonflik sama perusahaan, otomatis mesti kemitraan. Tidak ada lagi yang lain. Nah, itu. Nah, ini yang sedang berkonflik ini kan koperasi Pajar Pagi itu Pak. Ya. Dan itu kan lahan mereka itu diduduki oleh 4 KTH itu ya. Ya. Karena mereka beralasan bahwa itu Sudah BKS. Mau jadi kaya dimenangkan. Tapi kan saat ini kan itu saya sampaikan tadi, HGU-nya belum dicabut. Tapi mereka udah menduduki. Udah menduduki di luar. Nah, itu terhadap 4 KTH itu gimana Pak kalau dari kacamata kita Pak? Legal nggak mereka Pak? Lah, itu kalau kami tanya, KTH ini yang betul ya, Bang Budi ya, kita tanya sama kepala desa, ada nggak penetapan dari kepala desanya? Nggak ada. Nggak ada. Nah, dari situ aja kita sudah bisa menyimpulkan seperti apa kan. Nah, terus juga, balik lagi kita bilang kawasan hutan, HGU-nya aja belum dicabut. Iya. Berarti memang secara prosedur memang menyalahi aturan kalau Iya. mereka menduduki lahan itu berarti ya. Nah, sudah itu kalau seandainya mengajukan, silakan saja ajukan kalau dia mau mengajukan. Tapi kan semua kan ada mekanisme dan prosesnya ya. Iya. Nggak bisa serta-merta langsung masuk ke dalam segala macam. Terus itu juga masih tanaman produksi ya. Iya. Dan bagaimanapun juga KLHK yang pada umumnya dia menghargai keterbangunan. Nah, siapa yang terlebih dulu yang mengelola menguasai, pasti itu diprioritaskan. Walaupun nanti ada, kalau perusahaan dia pasti ada mekanisme denda. Nah, kalau masyarakat sepanjang tidak lebih dari 5 hektar dia tidak ada denda. Iya. Nanti ada tim saklak wasda yang akan menilai semua dari KLHK, Satuan Pelaksana Pengendalian dan Pengawasan. Kira-kira Pak konflik ini bisa diatasi berapa lama Pak? Ada deadline-nya nggak? Wah, kalau seandainya konflik ini susah kita ya, Saya. panjang. Kita nggak bisa punya target waktu. Ada yang setahun selesai, ada yang 2 tahun, 3 tahun juga belum selesai, gitu kan. Ada yang 6 bulan, asal sama-sama bisa duduk bareng, komunikasi bagus, bisa selesai. Makanya nggak ada pasti. Seperti di pertemuan kita kemarin di rumah dinas tuh, katanya dari pihak RKK masih menunda untuk pembatalan HGU. Karena mereka kan menyatakan Pak Erik mau melepas aset itu. Nah, kalau itu kurang tahu juga. Jadi kalau itu ditunda lama Bang ya? Iya, bisa jadi lama. Ya kita kan pasti nunggu ini juga. Informasi tadi itu HGU boleh cabut, tapi HGU dicabut nunggu IUP pula. IUP dicabut juga. Iya. Nah, jadi kan sudah saling sangkut menyangkut ini semuanya kan. Tapi paling tidak mungkin harapannya terhadap konflik yang pertama yang koperasi Pajar Pagi itu paling tidak ada konflik kalau seandainya Pak KTH itu tidak masuk ke dalam sana ya sebenarnya. Jadi kan sempat. Nah itu wewenangnya siapa untuk supaya mereka tidak di sana itu yang pasnya ini? Memberi kepastian lah. Itu saya bilang semua orang boleh saja dia mengajukan. Ya.
Tapi bukan berarti habis sebelum mengajukan dia mau menguasai, nggak seperti itu juga. Ya, kalau biasanya yang mengajukan itu mesti yang menguasai lahan. Nah, ya kan? Makanya mungkin salah satu dia masuk tuh biar dia menguasai lahan juga, tapi nggak bisa seperti itu. Di dalam itu kan sudah ada orang duluan. Yang tidak dia, kita emas saja. Ya kan? Lahan masuk dalam kawasan hutan negara. Tiba-tiba abang mau nyeruput ke situ, mau nggak? Nggak akan mau. Dibalik aja posisi itu dengan 4 KTH itu. Saya yakin nggak akan mau juga. Iya. Nah sekarang ini kan udah hampir 3 bulan berlarut dan mereka masih tetap di dalam sana. Itu kalau dari kacamata abang persoalannya apa? Dia kan sebenarnya kalau dari penjelasan abang itu udah jelas sebenarnya. Mereka boleh mengajukan ya kan, tapi mereka nggak boleh menguasai gitu kan. Nah, tapi sekarang mereka udah hampir 3 bulan dan itu sudah berlarut-larut, bahkan ada yang ditangkap, ada yang bentrok di situ gitu ya. Ya itu yang saya bilang tadi, segera cabut AGU-nya. Kalau memang segera cabut AGU, sah top berarti berlaku ini jadi kawasan negara. Baru nanti kita verifikasi siapa yang berhak di dalam itu, yang nanti membuat naskah kesepakatan kerjasama dengan BPKS kalau memang itu lahan BPKS. Nah, ya kan? Berarti sebelum dicabut HGU ini sebenarnya ranah siapa untuk mengosongkan lahan itu? Gimana? Apa itu kurang tahu juga saya. Ya, jadi gini, boleh tanya tambah. Jadi kami kemarin kan juga ke KTR itu ya bersama Polda sama BPN ya. Sementara juga hasil rapat itu ada 1 poin pengosongan ya. Nah sekarang ini ada 3 keputusan hukum yang masih dikonsultasikan BPN kepada pihak-pihak terkait Kementerian ATR termasuk juga KLHK terkait putusan pengadilan niaga pertama, kemudian keputusan petun, kemudian putusan perdata. Nah selagi ini masih dalam menunggu, kami juga masih menunggu dari BPN. Ya kami menyampaikan kepada KTH bahwa status ini kami belum tahu ini kawasan hutan apa tidak karena masih menunggu status yang keputusan pengadilan tersebut. Oleh karena itu menurut kami siapa yang mengosongkannya ketika RKK pilot Pak ya, tentunya ada kurator di situ. Harusnya kurator ketika ada orang masuk ya berarti kan sekarang ini tanah termasuk juga tanaman ini kan hak kurator nih karena RKK pilot. Harusnya mungkin pihak-pihak yang ada di dalam itu menginformasikan kepada kurator untuk supaya mengusungkan tempat tersebut. Karena ini masih dalam proses ya kurator juga gitu. Seperti itu Pak. Dari kurator berarti lebih berhak. Iya lebih berhak karena dia mewakili kepentingan RKK sekarang dalam LKPD. Iya. Kalau dari pihak kepolisian? Polisian ya Kamtipmasnya pidananya kan pencurian sawit karena belum ada status hukum yang jelas ini makanya dipidana pencurian sawit. Artinya berlaku terhadap sebelum menjadi kawasan hutan negara masih ada HGU RKK beserta ketentuan-ketentuan mengikatnya dalam hal ini kemitraannya termasuk kan koperasi itu seperti itu. Oke, cukup.